Indah itu bisa jadi racun, kekuasaan itu bisa jadi kutukan. Jika kau menyebut nama Mataram, sebagian orang akan teringat pada candi-candi megah di Jawa Tengah, masa keemasan Wangsa Shailandra yang membangun Borobudur. Tapi, ada Mataram lain, sebuah kerajaan yang lebih mudah, namun darahnya lebih segar, ambisinya lebih liar, dan lukanya lebih dalam. Ini adalah kisah tentang Mataram Islam, kerajaan yang lahir dari sepetak hutan beracun, dibangun oleh seorang pendekar pedang yang dikutuk, mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung, dan akhirnya hancur lebur, bukan karena musuh dari luar, tapi karena pisau belati dari saudara sendiri. Dari tanah Gersang Kedu, mereka menguasai seluruh pulau Jawa. Mereka menantang Imperium Eropa, menyatukan budaya dan agama, namun akhirnya harus menanggung malu perpecahan hingga hari ini. Ini adalah kisah tentang naiknya bintang Mataram dan kejatuhannya yang tragis. Siapkan dirimu untuk memasuki ruang waktu Jawa kuno, tahun 1550, dan Pulau Jawa sedang dalam kekacauan. Kesultanan Demak, Raja Islam pertama di Jawa, sedang goyah. Perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana. Di tengah kekacauan ini, hiduplah seorang ulama dan pemimpin spiritual bernama Ki Ageng Pemanahan. Sultan Pajang, Raja Demak saat itu, memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan karena jasanya menumpas pemberontakan. Hadiahnya bukan emas, bukan perak, tapi sebuah tanah mati yang berbahaya, alas mentau. Hutan di wilayah Kedu ini dikenal angker, penuh hewan buas, dan dipercayai sebagai tempat bertapa makhluk halus. Hanya orang gila atau orang yang sangat percaya diri yang mau tinggal di sana. Tapi Pemanahan melihat sesuatu yang lain. Dia melihat pusat dari Pulau Jawa, titik keseimbangan alam. Bersama putranya, Sutawijaya yang kelak dikenal sebagai Panembahan Senopati mereka, mulai membabat hutan. Di sini, legenda mulai meracuni kenyataan. Konon, Panembahan Senopati melakukan semadi di pantai selatan. Di sana, ia bertemu dengan Ratu Kidul, penguasa Samudra Selatan. Mereka membuat perjanjian cinta dan politik. Senopati akan mendapatkan kekuatan gaib tak terkalahkan, asalkan dia dan keturunannya selalu setia kepada Laut Selatan. Dengan dukungan spiritual dan strategi militer brilian, Senopati membangun benteng pertahanan yang kuat. Lambat laun, tanah kosong alas Mentauk berubah menjadi kota baru. Namanya Kota Geder. Dan dari sinilah, matahari Mataram mulai terbit. Setelah ayahnya wafat, Senopati mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram, bukan sebagai Sultan, tapi sebagai Panembahan yang disembah. Dia menolak tunduk kepada Sultan Pajang. Perang tak terhindarkan. Dan dalam pertempuran tersebut, Senopati membuktikan kekuatan kesaktian barunya. Mataram lahir bukan sebagai bawahan, tapi sebagai penantang. Kekuasaan Senopati mungkin memulai api, tapi cuculah yang meniupnya menjadi api besar. Masuklah era tokoh terbesar dalam sejarah Jawa. Raden Mas Rangsang, atau dikenal sebagai Sultan Agung Hanyakrakusuma. Sultan Agung adalah sosok pemimpin lengkap, ahli strategi militer, ulama, dan budayawan. Ia tidak puas hanya menguasai Jawa Tengah. Ambisinya menyatu seluruh tanah Jawa di bawah satu bendera Islam Mataram. Dalam waktu singkat, Mataram menaklukkan Surabaya, menghancurkan kedudukan Adipati di Jawa Timur, dan menyeret kedudukan Cirebon dan Banten ke dalam pengaruhnya. Puncak kejayaannya, ia memproklamirkan dirinya sebagai Susuhunan atau Khalifatullah, pemimpin tertinggi umat Islam di tanah Jawa. Baginya, Raja Jawa adalah bayangan dari Allah di bumi. Tapi, ada duri di mata Sultan Agung. Ada seekor semut merah di Teluk. Jakarta Verenigde Oostindische Company atau Kompeni Belanda yang telah menduduki Jayakarta Batavia. Bagi Sultan Agung, Batavia adalah benalu yang menghisap kekayaan Nusantara. Sultan Agung melancarkan 2 serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan ke 1629. Ribuan prajurit Mataram, didukung puluhan ribu angkutan logistik, mengepung benteng Belanda. Gempuran bumi dan laut mengguncang Batavia. Namun, sejarah menuliskan nasib tragis di sini. Gagahnya prajurit Mataram tak mampu menembus pertahanan Balok Foch, logistik yang putus akibat blokade laut Belanda, ditambah wabah penyakit yang menyerang pasukan, memaksa Mataram mundur. Sultan Agung gagal mengusir Belanda. Namun warisan terbesarnya bukanlah kemenangan perang, tapi penciptaan kalender Jawa dan sistem birokrasi yang kokoh.
kekuasaan absolut seringkali melahirkan monster. Setelah Sultan Agung wafat, takhta dipegang oleh putranya, Amangkurat I. Jika ayahnya adalah pembangun peradaban, Amangkurat adalah penghancur manusia. Amangkurat I adalah raja yang trauma. Ia melihat pemberontakan di mana-mana. Ia takut pada kekuatan para bangsawan dan ulama ayahnya. Untuk mempertahankan kekuasaan, ia melakukan teror. Ia membunuh puluhan bangsawan dan pemimpin agama yang dicurigai akan memberontak. Dalam keputusasaan,nya menumpas pemberontakan Trunajaya dari Madura, Amangkurat melakukan kesalahan fatal. Ia bersekutu dengan Fort musuh besar ayahnya. Ia meminta bantuan senjata Belanda untuk membasmi rakyatnya sendiri. Ini adalah pengkhianatan yang tidak akan pernah diampuni oleh sejarah Jawa. Pengkhianatan itu memicu amarah besar. Pemberontak Trunajama, didukung para bangsawan yang dibenci Amangkurat, menyerbu Keraton Mataram. Pada tahun 1677, Mataram runtuh dari dalam. Raja pengkhianat itu tewas dibunuh saat melarikan diri. Pusat kekuasaan Mataram pun hancur berkeping-keping. Putra Amangkurat I, Amangkurat II, menggantikan ayahnya. Tapi ia adalah Raja Boneka. Ia terlilit utang kepada Foch karena telah membantu merebut kembali takhta. Untuk membayar utang, ia menjual tanah Jawa sepotong demi sepotong kepada Belanda. Mataram telah kehilangan marwahnya. Di tengah kehinaan itu, muncul seorang pahlawan sekaligus pemberontak. Pangeran Mangkubumi, adik raja. Ia adalah ahli strategi militer terbaik keturunan Mataram. Ia tidak bisa melihat tanah Jawa dijual murah dan rakyatnya menderita. Di Voltex Mangkubumi memimpin pemberontakan besar yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga. Selama bertahun-tahun, darah mengalir di tanah Jawa. Mangkubumi nyaris tak terkalahkan. Foch menyadari perang ini tidak akan pernah usai jika terus berlanjut. Mereka menawarkan solusi damai. 11 Februari tahun 1755, sebuah hari yang menyakitkan bagi bangsa ini. Di hutan Giyanti, perjanjian Giyanti ditandatangani. Mataram yang agung dibelah menjadi dua. Sultan Pakubuwono III mendapatkan wilayah Surakarta Solo, sedangkan Pangeran Mangkubumi diakui sebagai raja di setengah sisa wilayah lainnya. Mendirikan Keraton Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Dari sinilah lahir dua budaya bersaudara, Solo dan Jogja, yang hingga kini saling menghormati namun berbeda. Kerajaan Mataram sebagai imperium politik yang besar mungkin telah berakhir di Giyanti. Tapi jangan salah, roh Mataram tidak mati. Roh itu hidup dalam Apuka Radit Garbek yang masih dilakukan setiap tahun. Hidup dalam filosofi kebatinan Jawa yang diajarkan oleh leluhur. Hidup dalam dua keraton yang masih berdiri kokoh hari ini, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Keduanya adalah dua sayap dari burung yang sama, yaitu peradaban Jawa. Sejarah Mataram mengajarkan kita bahwa ambisi tanpa kendali bisa melahirkan kehancuran, tapi perlawanan demi martabat bisa melahirkan peradaban yang abadi. Dari Ki Ageng Pamanahan, Sultan Agung, hingga Mangkubumi, semua adalah rangkaian kisah panjang tentang perjuangan manusia, mempertahankan martabatnya. Jadi, mana yang lebih kamu kagumi? Sultan Agung yang berambisi mempersatukan Jawa, atau Mangkubumi yang rela memisahkan diri demi menjaga kehormatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menyukai cerita sejarah tanah air ini, tolong dukung channel ini dengan like dan subscribe. Jangan biarkan sejarah kita menjadi sekadar debu di buku-buku tua. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.